Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kekuatan untuk bisa berkumpul, yang mana perkumpulan kita ini satu tujuan untuk usaha pendekatan diri kita kepada Allah, sehingga diberikan kemudahan untuk bisa berangkat walaupun dalam kondisi yang berbeda-beda di antara kita semua. Nyatanya kita bisa datang di sini. Saya yakin kawan-kawan juga merasakan mungkin sekarang ini zamannya zaman flu, ada batuk, ada pilek, tapi Allah masih meringankan kita untuk bisa berangkat. Mudah-mudahan dengan keberangkatan kita ini menjadi sebab untuk dimudahkannya, diberikan kesehatan untuk kita semua. Amin. Mungkin sebelumnya ada sesuatu yang perlu disampaikan. Hadir semua? Ada yang sakit atau tidak? Mas Usman kemana? Siapa? Oh, yang kurang sehat Usman ya? Oh, motornya. Oh ya. Di mana sekarang? Oh, lah tadi nggak bilang, ini dihampiri. Ada ya. Jadi kalau kawan kita sebetulnya hanya karena kendaraan tuh sekarang tuh kan masih bisa kita, ya bisa kita atasi. Ya, mudah-mudahan ke depan kendaraan-kendaraan ini untuk sabilillah ini diusahakan untuk sehat ini. Jadi kendaraan kita ini untuk ke ladang saja, kalau nggak sehat kita nggak bisa manen ya. Ya ini sabilillah ini kita ini akan panen nanti di yaumul qiyamah kalau nggak sekarang kita persiapkan. Ya, monggo ini penjenengan harus punya kendaraan yang prima. Jangan sampai nanti pada saat kita butuhkan untuk perjuangan malah terhalang karena kendaraan. Yang lain tidak ada? Oke, kalau tidak ada, marilah kita kaji bersama dari brosur yang disiapkan pada malam hari ini, termasuk brosur baru ini. Jadi sebelumnya ini kan Qalbun Salim, ya kan? Nah sekarang ini penyebab kerasnya hati. Ini masih berkelanjutan, baru yang pertama. Mari kita pelajari bersama-sama. Hati adalah bagian terpenting dari diri manusia. Hati adalah yang menentukan baik buruknya manusia. Maka hati harus selalu diupayakan bersih dari segala noda, dosa dan kesalahan. Jangan sampai hati kita tergores oleh dosa dan tertutup kesalahan yang bertumpuk dan berkarat. Ketahuilah bahwa hati manusia laksana kaca. Kalau kaca itu tertutup oleh kotoran dan debu, maka tidak bisa tertembus oleh cahaya. Begitu juga manusia, kalau hatinya tertutup oleh noda-noda dan kesalahan, maka cahaya hidayah tidak akan bisa masuk ke dalam hatinya. Al-Quran mengungkapkan tentang kerasnya hati. Allah SWT berfirman, A'udzu minasyaitonirrajim, Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya.
kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Surat Al-Hadid ayat 16. Bapak Ibu sekalian hormati, ayat ini sudah menjadi moto kita. Jenengan punya kalender itu ayat ini keluar. Ya, jadi ini menjadi moto kita. Yang mana moto kita ini di ayat ini disebutkan alam yakni lilladzina amanu antahsa qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang waktunya bagi orang yang mengaku beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun. Ini satu nada pertanyaan. Kalau pertanyaan ini dilemparkan pada masa Nabi, tampaknya juga pada saat itu ditangkap oleh para sahabat. Sekarang kita membaca ayat ini semacam pertanyaan juga untuk kita bersama. Jadi kalau 15 abad yang lalu sudah ada pertanyaan seperti ini ayat kita baca seperti juga ditanyakan kepada kita. Kira-kira kita ini apakah belum waktunya kalau kita mengaku beriman untuk hati kita ini tunduk kepada Allah dan kepada kebenaran yang sudah diturunkan, yaitu Al-Quran. Kalau sampai sekarang ini masih belum tunduk, sudah kita, ya kalau dikatakan umur sudah kita ini bervariasi, ya terus mau perlu waktu berapa lagi? Itu kan pertanyaannya. Masih perlu waktu berapa lagi? Masih kapan lagi? Kalau sekarang belum siap, kan seperti itu. Maka ini kalau membaca ayat ini tentunya yang pertama kita baca itu untuk ya membaca dengan hati. Jadi bukan hanya sekedar kita membaca dengan lisan, dengan mata, ya, tapi baca dengan hati. Jadi kalau kita ini mengaku orang yang beriman, ya mau kapan lagi kalau kita tidak mau tunduk kepada kebenaran Al-Quran. Jadi jangan sampai nanti kita katakan Al-Quran ini adalah masih wungkul, Al-Quran ini masih ya global, Al-Quran ini masih ya. Ini kadang itu harus perlu kita resapi dalam hati kita, sehingga dengan adanya pertanyaan ini. Karena apa? Karena kalau kita melihat dari sejarah dulu, sebetulnya ayat ini turun pada masa Nabi Muhammad, ketika masa Nabi Muhammad itu menghadapi kaum ahli kitab. Jadi ayat ini itu turunnya kepada Nabi untuk berhadapan dengan ahli kitab, di mana orang ahli kitab itu yang sudah paham tentang kitab mereka, Taurat dan Injil. Ya, itu sudah paham, cuman karena lamanya dari sejak Nabi Musa, Nabi Isa sampai Kanjeng Nabi Muhammad itu kan sekitar 600 tahun. Dan dari nopo istilahnya, dari kefakiman Nabi inilah yang menjadikan orang itu jauh dari aturan, dari nopo jenenge, dari tuntunan. Sehingga ini bisa kita ambil satu pelajaran bagi kita. Jadi kita itu waktu yang panjang kita lama tidak membuka Quran. Ini petunjuk sudah ada pada diri kita, di depan kita, cuman kita tidak baca, tidak mau mempelajari. Ya seolah-olah kita ini tidak pernah melihat petunjuk. Maka begitu petunjuk dipelajari, diutarakan, disampaikan, nah sepertinya kok beda dengan yang selama ini kita lakukan. Maka jangan sampai nanti kita mengaku orang Islam, begitu Qur'annya disampaikan, dijelas-jelaskan, akhirnya tidak mau menerima. Karena apa? Lamanya tidak membuka tuntunan. Jadi kaget gitu loh. Ya, orang Islam itu jangan kaget, karena itulah Al-Quran. Yang dikatakan Quran itu sebagai hudal
lil muttaqin, sebagai petunjuk pada orang-orang yang mau bertakwa, yang akan bertakwa. Begitu Quran dijelaskan, Quran disampaikan oleh Nabi dan para sahabat sampai sekarang ini, itu yang mengaku orang iman, yang mengaku orang yang Islam itu mestinya harus tidak kaget gitu. Iya. Maka sangat aib, ya, sangat apa jenenge istilahnya menggumunke gitu. Menggumunke kalau orang Islam tuh diwacane Quran kok malah jumbul-jumbul, itu kan gumunke. Maka jangan sampai seperti orang-orang Yahudi, seperti orang-orang Nasrani, ketika ayat dibuka disampaikan, yang menyampaikan itulah Nabi Muhammad, sedang Nabi Muhammad itu adalah perintah hanya membuka, menyampaikan apa yang ada di dalam Taurat dan Injil. Mereka jadi nggak percaya gitu, nggak percaya karena lama tidak mendapatkan sentuhan hidayah. Maka ini kita sebagai seorang mukmin, ya kita ini sebetulnya sudah dibekali keimanan, ya, sudah dibekali keimanan. Maka di sini pentingnya persiapan hati kita untuk menghadapi petunjuk atau hudan. Terus walaqad arsalna ila umami min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dara'i la'alahum yatadarra'un falaula ija'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Dan sesungguhnya kami Allah telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat yang sebelum kamu, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka bermohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan? Ketika datang siksaan kami kepada mereka, bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan setan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Jadi kalau hati itu sudah keras, walaupun ditimpakan itu kemelaratan, itu kesengsaraan, itu bukan malah mendekat pada Allah, tapi malah justru menjauh dari Allah. Jauh dari Allah. Itu hati sudah keras seperti itu. Maka coba, padahal hati yang keras itu sebetulnya, sebingkan dengan di surat Al-Baqarah itu jangan baca. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarah. 70 berapa itu? Ya. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Wa inna minha lama yashaqqu fayakhruju minhu al-ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau hati itu batu, digambarkan seperti batu. Batu saja itu, sekeras batu apapun, itu kadang kena tetesan air itu bisa pecah, bisa berlubang. Itu batu. Maka di sini disebutkan, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras.
Mungkin jenengan masih ada sejarahnya. Setelah itu tuh setelah kejadian sebelum ini. Karena ini kejadiannya Nabi Musa ketika terhadap Bani Israel itu dia suruh menyembelih anak sapi, ya. Suruh menyembelih anak sapi. Banyak pertanyaan-pertanyaan akhirnya menjadi berat. Sing undrane itu sebetulnya bukan tekone arep diamal gitu, bukan, tetapi karena dia ingin keluar dari nasihat Nabi Musa itu. Karena hatinya sudah tidak menyatu lagi dengan Nabi Musa. Walaupun kita sapine warnanya apa nanti itu diterangkan warnanya kuning, warna nah kuning pripun, ya, itu banyak pertanyaan sampai ujung-ujungnya tidak bisa melaksanakan karena memang hatinya ini udah namanya hati yang keras itu digambarkan seperti itu. Maka sampai di hati ini kemudian setelah itu dia ya, orang kalau udah keras hatinya itu bukan tuntunan disampaikan, aturan disampaikan, bukan malah dikerjakan, enggak, malah justru sengaja untuk ditinggalkan, diingkari. Jadi hati itu sudah mulai menolak sebetulnya. Jadi bertanya bukan untuk diamalkan, tetapi banyak bertanya untuk semakin jauh. Gitu. Jadi alasan untuk menjauhi Nabi Musa waktu itu, itu. Maka setelah ayat 74 ini disampaikan, itu gambarannya seperti itu. Jadi batu itu sebetulnya masih ada celah-celah untuk mengeluarkan apa nih? Air masih ada, bisa terpecah, terbelah. Bahkan batu itu takut pada Allah pun bisa terbelah. Nah ini enggak, manusia itu kalau udah hatinya membatu itu sudah gegek kayak apa? Tugu Sino Karto, nah cara wayang ya. Iya. Jadi sudah enggak empan lagi gitu. Maka ini satu pelajaran yang penting untuk kita semua. Jadi kalau sekeras hati saja, sekeras batu saja masih bisa terbelah, masih bisa mengeluarkan air, masih bisa bermanfaat. Mosok ini hati manusia kok sampai tidak bisa? Ini namanya kan corone watose wis nggih. Atasnya 100 nemen ya. Jadi pukul itu wis ora mempan. Mantek. Nah, ini gambaran hati. Nah, mengapa hati kok sampai begitu keras? Maka di sini dijelaskan tadi di dalam ayat tadi itu, Allah setelah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum kamu, kemudian kami siksa, sampai memberikan satu pelajaran kepada umat supaya hatinya lunak itu dengan siksaan, dengan kemelaratan. Nek biasanya menungso yang diuji dengan kemelaratan itu biasanya terus mendekat kepada Allah, biasanya itu loh. Nah, enggak kan? Ini diuji dengan kesenangan, biasanya orang tuh banyak yang lupa karena sudah tergelimang dalam kesenangan. Ini diuji dengan kemelaratan, kesusahan, itu biasanya hati itu langsung kepengen diplay pada Allah. Ini bisa dibuktikan ini. Mungkin jenengan nonton TV, ada gempa, jenengan nonton itu nonton TV gempa, itu banyak yang lari kemana itu? Ya, banyak yang lari mencari masjid. Ya, gitu. Itu banyak yang lari ke masjid. Karena apa? Merasa masjid itu baitullah, dan itu Allah melindungi dari masjid itu. Maka berapa banyak kejadian yang mungkin jenengan di Sumatera Utara itu mana? Aceh mana itu dulu itu? Aceh itu. Sampai ada masjid yang terapung tetapi selamat itu, orang-orang yang mengungsi di situ semuanya selamat. Itu betul-betul luar biasa. Ya
Karena hati manusia itu diuji dengan kesengsaraan saja masih belum sadar. Wah, itu kerasnya luar biasa. Maka sampai Allah tadi kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan. Supaya apa? Supaya mereka bermohon kepada Allah dengan tunduk dan merendah diri. Jadi itu kuncinya Allah tuh nguji umat manusia ini dengan kemelaratan dan kesengsaraan itu supaya orang tuh apa jenenge? Gendang nglenggono gitu lho. Nglenggono cara Jawa niki napa jenenge nek wong tunduk apa? Tawaduk gitu lho. Gendang elingo karo sing gawe urip nek cara Jawa niki. Jadi sebetulnya hakikatnya itu kejadian yang sudah demikian rupa itu ada yang ada yang membikin, ada yang iya. Jadi tidak kok terus ujuk-ujuk. Nah, itu tidak apa jenenge ujuk-ujuk ya. Kebetulan. Oh, bukan, ini semuanya Allah yang ngatur. Ya, Allah yang ngatur. Maka sampai nanti dengan tak baca yang YouTube niku dengan kondisi corona yang sampai sekian banyak ribuan meninggal kok masjid saja tidak untuk pelarian untuk ini kan sangat-sangat masjid dikunci ditutup padahal biasanya masjid itu sebagai solusi orang mendekat kepada Allah. Nah ini dia kan sangat sayang itu nih. Sekarang sholat saja sudah dibatasi, sholat ini sudah harus pakai ini pakai itu, aturan sangat ketat bahkan sampai dikunci. Ya. Masjid padahal itu. Padahal masjid itu untuk apa? Untuk mohon kepada Allah. Ya, tempat permohonan yang paling dekat kepada Allah saja sudah tidak ada, ya mau kemana lagi gitu. Ya. Nah, situasi semakin kalut ya kan. Maka Allah menguji kesengsaraan, kemelaratan. Ya sekarang ini ujiannya dengan apa nih? Kemiskinan, ada lagi ujian dengan penyakit, deman. Nah, ini satu ujian ini. Satu ujian. Maka orang menghadapi itu bagaimana? Semakin dekat atau semakin jauh kepada Allah. Itu saja kuncinya. Ini mungkin tidak usah jauh-jauh kepada diri kita masing-masing, keluarga kita. Nah kita itu diuji kesengsaraan, kemelaratan, kekurangan. Itu kira-kira kita gimana sikapnya? Kalau sikapnya seperti jangan baca di Al-Baqarah 155 itu. Seperti itu, nah itu yang diharapkan. Dari sejak 154 153 Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tashkurun wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, terus
yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Satu lagi. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, jadi kalau orang yang diuji dengan kesedihan itu bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu termasuk ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka dalam ayat 153 itu disebutkan ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah orang yang beriman, mintalah jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Jadi untuk menghadapi situasi yang seperti apapun itu tegakkan sholat, tunaikan kesabaran. Ya. Pegang kesabaran, tegakkan sholat, itu menjadi kunci itu. Jadi orang kok malah dalam kondisi kualut, malah ini meninggalkan sholat. Padahal didhawuhi oleh Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Harus sabar. Sabar itu sabru ala musibah, sabru ala maksiyah, sabru tidak ala musibah, ala taat, ala maksiat, ala musibah. Jadi sabar itu ada 3 itu. Sabar dalam melaksanakan taat, sabar menjauhi maksiat, sabar tidak gersulot dalam menerima musibah. Itu yang bisa ya hanya orang-orang yang sabar dan melakukan sholat. Maka kalau dalam kondisi yang sudah demikian rupa keadaannya ini, sampai Allah menguji sampai dengan adanya ya cobaan dengan sedikit ketakutan, itu baru sedikit ketakutan loh. Kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Artinya ini serba tidak menyenangkan semua ujian Allah ini. Ya. Maka berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin. Orang sabar itu pantulan pertama kali apa yang dikatakan alladzina idza sabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu. Ini enggak gampang ini. Jangankan kalau kita ini diuji dengan sesuatu yang sangat menyusahkan, baru melakukan kesandung aja kita itu lupa kok. Ya. Ora kelingan nek Gusti Allah iki janjane enek ora kelingan. Makanya apa? Begitu kesandung itu ya sembuh suarane. Wis apa nek tahu apa tempe, ya karek biasane panganane bendina apa gitu. Artinya makanannya bukan makanan yang dalam apa yang dikatakan tiap hari, kejiwaan tiap hari itu mesti muncul itu pada saat-saat sulit itu. Yeah. Nah, orang yang beriman itu begitu sandu jedet itu langsung innalillah. Itu udah pasti itu. Jadi sudah kayak otomatis itu loh. Itu saja belum menghadapi sakaratul maut. Orang yang beriman begitu sakaratul maut itu Allah memudahkan membaca la ilaha illallah. Allah, karena memang jiwanya sudah siap itu. Tapi nek jiwa yang tidak siap, hati yang tidak siap tadi biasanya, apalagi kok diajari itu biasanya wis angele mbayangel. Belajar sendiri aja kadang masih sulit, apalagi diajari di mana diajari itu belum ada kesiapan untuk belajar wis angel meneh. Maka ini kalau kita melihat dari ayat, kuncinya itu pada ayat 156, 157 itu suatu bukti orang yang beriman ketika menghadapi satu musibah. Yeah. Maka Allah sampai menuntun ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah, sampai Allah memberikan mendapat keberkahan
keselamatan dari Tuhan mereka dan rahmatnya. Dan rahmat itu sudah komplit bisa. Ya, memberikan kemudahan, memberikan solusi dari kesulitan, memberikan ya ampunan, itu sudah komplit itu. Maka disitulah Allah menyebut wa ulaika humul muhtadun. Jadi orang-orang yang belajar di atas petunjuk Allah itu akan diberikan kemudahan sekalipun dalam kesulitan. Maka di surat At-Tolak itu disebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha napa nih Kak? Wariyazhu la ya tasib, ada lagi wa may yattaqillaha napa? Istilahnya akan diberikan kemudahan dari kesulitan. Di surat Tolak itu ayat 2, 3 dan 4 itu. Maka kalau Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, cuman di sini ini ada ayat yang sangat menjadi penghalang. Jadi tadi baca falaula ija'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu makanu ya'malun. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan? Nah ini. Mengapa orang itu begitu siksaan mendekat, menerima siksaan, kok tidak mau mendekat kepada Allah? Jadi siksaan datang tidak mau ingat pada Allah. Mengapa itu? Nah, terus ini kami kepada mereka bahkan hati mereka telah menjadi keras. Nah, berarti sudah emoh sama Allah itu sudah emoh. Jadi makanya tidak mencari Allah. Ya, tidak mencari Allah. Karena apa? Karena telah menjadi keras dan setan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Jadi itu sudah dikuasai setan. Maka kalau orang tuh sampai diberikan kesengsaraan hidup, sampai kemelaratan menimpa bertubi-tubi, sudah kejadian itu setan kalau sudah menggoda, itu sudah nggak ingat lagi pada Allah, nggak ingat lagi pada Allah. Kenapa? Ya sudah dikuasai oleh setan. Setan itu kan menggoda manusia itu sampai belum mati belum leren. Gimana? Belum mati belum leren. Maka ketika orang itu sakaratul maut itu ada dua bisikan. Antara bisikan la ilaha illallah dengan bisikan setan. Tinggal mana yang kuat pada akhir hayatnya itu. Ya itu setan itu. Setan akan menggoda terus itu sampai mati itu. Nah karena penjenengan masih ingat sejarahnya si Abu Thalib itu, ya paman Nabi itu, Wadal itu sebagai pejuang, sebagai pembenteng daripada perjuangan Nabi Muhammad beserta Islam. Jadi punya andil besar ya. Sampai Islam bisa jaya, sampai Islam bisa berkembang sampai sekarang yang bisa kita rasakan, termasuk diantaranya adalah sahabat, bukan sahabat itu, apa namanya? Pakliknya Nabi itu karena perjuangan. Nah, ketika akan mati, setan selalu mendekati, selalu membisikkan. Jadi bisikan setan dengan bisikan malaikat itu dan akhirnya kalah. Yang mengajak la ilaha illallah sudah kalah. Dengan berkumpulnya setan-setan sudah melingkari gitu. Ya. Maka orang itu kalau sampai digambarkan oleh hati itu kalau sudah sampai mengeras, itu upaya apapun sudah tidak tembus. Iya, nggak tembus. Sampai mati paling biasanya kon ngelingar Gusti Allah moh tenan itu. Kon astagfirullah apa? Iya, malah cok miso-miso. Itulah kalau udah hati itu keras, padahal udah tinggal mati itu. Diingatkan saja sudah seperti itu.
Nah, ini satu pelajaran bagi kita. Kalau kita sebagai orang yang ya mau kapan lagi kita itu mau tunduk pada Allah tuh kapan lagi? Sedang usia kita sudah setua ini, kita tuh sudah mau hampir mati gitu loh. Ya mau kapan lagi ngenteni apa neh gitu. Kalau kita nggak mau taat pada Allah, tidak mau ibadah itu mau ngenteni apa gitu loh. Padahal ini setan itu tinggal nanti bisikan pada kita, terus menggoda kita sampai akhir hayat kita. Ini selalu digoda terus kita itu. Ya, maka sampai paribasane siksaan sudah demikian rupa masih tidak mau ingat pada Allah, ya saking kerasnya hati manusia itu. Hati itu udah dikuasai oleh setan, udah demikian rupa. Ya. Nah ini di ayat yang Al-Baqarah 74 tadi sudah kita baca. Sekarang yang di bawahnya. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqasyaitanu fi umniyati fayansakhullahu ma yulqis syaiton tsumma yahkumillah tsumma yuhkimullahu ayati wallahu alimun hakim liyaj'ala ma yulqis syaitanu fitnatan lil ladina fi qulubihim marad wal qasiyati qulubuhum wa innad dhalimina lafi shiqaqim ba'id. Dan kami telah mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila yang mempunyai sesuatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana, agar dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang keras hatinya. Dan sungguhnya orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat. Coba jenengan buka kembali di surat Al-A'raf itu. Ya, setan itu kalau menggoda kita itu dengan sekuat tenaganya. Al-A'raf ya. Nah, 16 17 ya, 16-nya dulu coba. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa an shama'ilihim wala tajidu aksyarahum syakirin. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalang mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, iya kan? Jadi sumpah iblis, sumpah setan ketika apa? Ketika Allah sudah memberikan keputusan karena adanya satu pelanggaran. Nih, maka diputuskan menjadi musuh kepada manusia. Ya, dia suruh sujud pada Adam nggak mau kok.
Berarti sudah mempersiapkan diri menjadi musuh manusia. Nah, iblis pun ya tidak apa jenenge? Istilahnya tidak langsung mundur gitu saja gitu loh. Wah, yang bisa saya ajak ya kami ajak semaksimalnya, sekuat tenaganya. Sampai berjanji ini, karena engkau telah menghukum saya tersesat. Setan itu sampai berjanji pada Allah, karena engkau Allah telah menghukum aku tersesat, saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Jadi kalau ada seorang yang melalui jalan bengkok itu sebenarnya sudah kemasukan setan. Ya. Cuman orang tuh tidak sadar. Ya. Maka jauh-jauh Nabi kita sudah mengatakan, khufatil jannatu bil makri wa kumatin naru bisahawat. Jalan menuju untuk surga itu sesuatu yang membosankan, sesuatu yang bersulitkan, sesuatu yang membosankan, sesuatu yang pokoknya dirasa tuh enaknya males, rekoso. Tapi perlu diketahui di situ jalan surga, tapi jalan neraka itu sesuatu yang menyenangkan. Bahkan hati itu sangat tertarik. Maka daya tariknya itu luar biasa. Padahal dituruti itu sebetulnya mengikut alur setan, mengikuti godaan setan. Maka setan itu kalau menggoda sudah luar biasa. Ya. Godaan setan itu dari zaman Nabi Adam. Okay. Sejak Nabi Adam. Orang kok lagi wae itu tidak, sudah lama. Yang anak Nabi Adam itu mempunyai rasa dengki, sudah membunuh, itu sudah mulai dari situ. Ya. Iri hati terhadap saudaranya. Ya, duwe sedulur loro lho. Duwe sedulur loro, siji bojone ayu, siji ora. Itu saja sudah mulai, hatinya sudah mulai. Ya. Jadi sebetulnya antara ayu dan tidak ayu itu sudah zaman dulu sudah bunuh-bunuhan itu. Antara Habil dan Qabil dan Habil itu sudah, itu hanya karena ayu dan tidak ayu itu. Ya. Setan itu sudah membisikkan demikian rupa kepada manusia itu untuk membelokkan supaya orang itu bisa mengikuti ya, bujuk rayu setan. Maka sampai dikatakan tuma latiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa man aimanihim ba'an sama ilihim balata jidu aktsarahum syakirin. Memang betul-betul. Dan dia orang-orang di muka di bumi ini kebanyakan orang-orang layas kurun. Jadi kebanyakan orang di muka bumi itu tidak bersyukur. Sedikit saja. Qalilam matasku run, sedikit sekali yang bersyukur. Yeah. Kita nggak usah jauh-jauh melihat tuh, dari jumlah penduduk mungkin dunia berapa miliar ya, 2,5 miliar atau berapa. Tapi Indonesia saja sudah 265 juta. Dari situ sudah berapa ya? Yeah. Yang Islam tinggal 85%. Yang Islam tuh itu ngaku KTP Islam 85%. Lah yang KTP tadi yang sholat berapa kan itu? Nah, sholat mungkin hanya tinggal 50%. Lah dari yang sholat, yang melaksanakan zakat, melaksanakan puasa berapa persen? Itu terus itu. Nah sekarang berapa persen yang orang Islam betul-betul mengerti aturan Islam, menjalankan aturan Islam itu berapa persen? Jadi dari 85% tadi nek diperes itu hanya tinggal, berarti menunjukkan bahwa ayatnya Allah itu betul. Qalilam matasku, sedikit sekali orang-orang yang bersyukur. Kita lanjutkan lagi.
Ini ayatnya ayat-ayat pengingat kepada kita semua ini. Afamang syarahallahu sadrahu lil Islam bahwa ala nurim min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum. Ya, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya sama dengan orang yang membatu hatinya, maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu adalah kesesatan yang nyata. Ya, jadi hati itu ada yang diberikan cahaya, ada yang diberikan tuntunan, ada yang diberikan petunjuk, akhirnya ada yang mengikuti, ada yang tidak. Itu kan hadis juga diumpamakan hati itu ada 3 macam. Ada yang hatinya keras, ada yang hatinya lunak, ada yang hatinya itu subur gitu. Yeah. Maka diumpamakan seperti air hujan. Air hujan itu Quran itu. Quran itu diumpamakan seperti air hujan yang menghujani bumi. Hati itu digambarkan seperti bumi. Jadi air itu datang ke bumi itu ada, tanah itu ada 3 macam itu tadi. Ada tanah gathrak, nah cara istilahnya. Tanah gathrak itu begitu ceblok langsung bablas. Nah kita ngarani tanah apa? Tandus. Ya. Tandus itu tanah gathrak. Mesti tanduran ditandur apa wis ra tuwuh punya. Ngono tanahnya tanah gathrak, tanah tandus, tanah keras. Ada tanah lagi yang memang tanah itu masih bisa bermanfaat. Ya, tanah yang bisa bermanfaat seperti nek carane Jawa ki nek jenenge apa? Ya cara mriki napa niki gen danau gitu, danau Nibung misalnya. Itu tanahnya di sekitarnya itu danau Nibung tuh bisa bermanfaat. Air yang datang dari langit itu diterima oleh tanah yang sehingga bisa bermanfaat. Ya. Bermanfaat itu. Ini gambarannya hati ya, seperti itu. Ada lagi tanah yang bagus. Tanah yang bagus itu jangankan kok itu kena hujan deras, baru gerimis saja sudah bisa tumbuh tanaman, tumbuh tanaman. Kena gerimis loh. Ini menunjukkan hati kita itu seperti itu. Ada hati keras tuh, digumbleng kayak ngopo ya, pancet. Wis ngogel wae ora gitu. Nah, kalau hati itu masa ya namanya hati itu kalau sudah hati yang subur itu ya tuntunan begitu disampaikan tuh mak teplek terus diamalkan, teplek diamalkan. Nah, itu. Maka kalau di sini tadi sampai Gusti Allah itu bertanya. Jadi kalau hati itu ada yang diberikan cahaya dari Allah, itu termasuk hati-hati yang tidak membatu. Ada lagi hati yang memang sudah membatu sehingga ibaratnya seperti apa niku? Wis barang mati gitu. Ya. Maka mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang terbuka hatinya, yang dibuka oleh Allah, sehingga hati kita ini benar terbuka, siap untuk menerima petunjuk, siap untuk mengamalkan petunjuk. Itu yang penting. Maka jangan sampai menjadi hati yang keras, sampai ya hati yang keras itu udah paribasanya sesat yang nyata. Terus ini di bawahnya, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yukharrifuna al-kalima mawdihi wa nasu hadzam mimma dzukiru bihi
wala yazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilam minhum fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maka karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan, ya. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Coba kita perhatikan bersama ini. Maka karena mereka melanggar janjinya, jadi seorang manusia berjanji pada Allah, sudah manusia pun juga siap untuk melaksanakan janjinya. Nah, ini tiba-tiba orang ini ada yang melanggar. Mungkin jenengan masih ingat ya pelanggaran yang pertama dilakukan itu ketika apa? Ketika masih di dalam kandungan. Alastu birabbikum qalu bala syahid. Nah, itu di surat Al-A'raf ayat 172. Jadi orang itu belum dilahirkan saja sudah berjanji pada Allah bahwa dirinya itu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu sudah disaksikan. Kita semua itu dulu di dalam kandungan ibu kita sudah bersaksi. Begitu lahir diteruskan lagi. Ya, diteruskan lagi, ditagih janjinya. Akhirnya ketika kita sudah dewasa diberikan beban-beban untuk mengikuti petunjuk Allah. Ya. Itu sebetulnya hanya mengingatkan saja janji-janji yang telah dilaksanakan. Karena memang dulu berjanji siap melahir di atas dunia, siap dilahirkan, tetapi dengan catatan apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Ya, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu sudah disaksikan, sudah diucapkan. Ya. Maka hakikatnya kita ini hanya diingatkan oleh Allah, janji itu supaya ditepati. Ternyata ya, sampai diingatkan, diutus Nabi, diutus Rasul, diberikan petunjuk, itu hatinya tidak mau juga itu. Ya. Karena janji-janjian tadi sudah nggak ingat lagi atau mungkin sengaja dilupakan. Maka kami Allah kutuk mereka. Jadi orang itu sudah ingkar janji berulang kali. Mungkin jenengan masih ingat Bani Israel itu untuk ingkar janji itu sudah berulang kali. Dari Al-Baqarah ayat 40, 41, nanti diulangi lagi yang 47, 48, diulangi lagi nanti di 100 berapa itu ya Bani Israel, ya itu udah diulangi terus itu. Ya. Yang balantar doanggal Yahudu wala Nasara hatta tabi'a millatahum itu bawahnya itu ya Bani Israel, diingatkan lagi itu. Jadi janji sering melanggar janji, maka kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Tapi jangan baca di Al-Baqarah awal-awal itu ayat 28 pada 27 itu. Yang atasnya alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yushala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Lanjutnya Ustaz.
Satu dulu itu aja. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya, janji-janji itu kan diterangkan nanti di ayat 40-41, itu isi janjinya diingatkan kembali di itu. Ya, maka di sini disebutkan yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh. Jadi sudah teguh, sudah disaksikan, sudah diiyani. Nah, ya kayak jenengan kan nak ke ijab kan. Tahtuka wajawastuka bintang dan bimaharin nopo. Tiba-tiba dan tengah perjalanan merusak janji. Padahal janji itu masih diikrarkan lagi gitu. Diikrarkan lagi itu. Saya berjanji tidak akan melukai, tidak akan mengkhianati, tidak akan membiarkan istri saya sebanyak atau kurang lebih paling minim 3 bulan atau maka kalau sampai itu dilanggar sudah kena talak satu, sampai seperti itu. Jadi nah tampaknya janji-janji itu diingatkan kembali, dibuka kembali gitu. Nah kita kan seperti itu juga kita. Jadi janji-janji kita tuh kadang karena lamanya tidak dibuka akhirnya lupa, seolah-olah tidak pernah berjanji padahal kita sudah berjanji. Dan waktu itu tidak ada kok paksaan, itu tidak, itu dengan suka hati, dengan senang hati berjanji itu. Tapi karena perjalanan manusia ini ya tidak mulus karena godaan setan. Ya, jenengan tadi baca enggak di media Bengkulu tadi? Mungkin HP sampean muncul tadi itu. Sekarang sudah di kerangkang orangnya. Ya, gara-gara apa? HP itu. Suami istri. Ya. Konon Allah alam nih pas ya, tapi nek berita ki mbok ditambahi apa dikurangi. Ya, jadi wanita istrinya tuh cantik, jadi pokoknya dua HP dewi gitu. Nah, dua HP dewi itu tadi sering berkomunikasi dengan orang lain. Akhirnya cemburu suaminya, tuangannya ditugel, deal. Sekarang ini besok mau dioperasi, Diam Yunus. Ya. Seperti itu gitu. Lupa janjinya dulu itu lupa gitu. Tidak akan melukai, tidak akan, ini lupa semua itu. Ya, itu orang itu kan udah kesetanan, janji itu selari kabeh. Ya, udah kesetanan jenenge. Ya udah langsung bertindak sendiri, istri sendiri loh. Itu geri tangannya. Nah, besok nggak tahu dioperasi bisa nggak digadokke lagi. Nah, balung nek tugel kapake. Nah, dimutilasi. Ini satu pelajaran bagi kita. Apalagi ini janji kepada Allah, janji kepada manusia saja kita kadang sering lupa atau nggak ingat atau sengaja untuk belinjani janji. Ini udah pada Allah sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Udah Allah janjinya diteguhkan, terus dilahirkan ke dunia, di bumi diingatkan lagi oleh para nabi, para rasul, mengingatkan kembali. Tapi ya hatinya tadi selali, zaman biyen kok. Alasannya apa iya tenan dhisik aku janji gitu. Ya ngono selali kok dilekke wis saking suwene dadine lali. Dan setan sudah ini tadi sudah menyatu sama orang yang hatinya keras tuh. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya sama dengan orang yang membatu hatinya?
Jadi manusia itu ada dua, satu diingatkan terus sadar, satu diingatkan saya ndodro. Dan nek dilek aku ora lali kok. Malah ngomongnya aku ora lali. Berarti sengaja untuk melupakan janjinya tadi. Nah, hati itu kan sudah mengeras seperti itu. Diingatkan ora lali. Tapi pelanggarannya terus dilakukan. Nek wong nek ora lali berarti kelingan, nek kelingan berarti kudune terus sadar. Ini udah, memang ada dua macam ini tak. Jadi ada digambarkan oleh Allah tadi, ada hati yang siap menerima petunjuk dan ada hati yang keras. Terus bawahnya, maka karena mereka melanggar janjinya kami kutuk mereka. Nah, udah dikutuk, sudah luar biasa ini. Maka sampai dalam ayat itu disebut barona ala qulubi bihim makanu yaksi. Udah hati itu sudah menjadi hitam semua, sudah tertutup ya, tidak bisa yang siapapun buka kecuali Allah ya. Dan kami jadikan hati mereka keras membatu, mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya. Nah, ini sudah saking jeleknya hati tadi, sudah merubah ayat-ayat Allah. Jadi ayat Allah tuh mestinya harus disampaikan apa adanya, tapi sudah dirubah. Ya, mungkin matannya dirubah atau pengertiannya dirubah, bahkan matan pengertiannya masih, tapi disampaikan kepada umatnya sudah dirubah. Biar umat itu menjadi bingung sendiri. Dan mereka lupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak khianat. Jadi Nabi Muhammad itu ketika menyampaikan berita ini kepada umat manusia, ya masih banyak sekali yang tidak mau mengikuti petunjuk Rasul. Ya. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, sungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Nah, kalau sudah orang itu berkhianat terhadap janjinya, ya sudah, biarkan, maafkan, sudah, silakan. Jadi Nabi tidak berkuasa lagi, itu sudah urusan Allah, pasrah ya Allah, itu maksudnya. Ya, secara manusiawi, Nabi sebagai manusia biasa, kalau dakwah sudah diingatkan kembali sudah tidak mau ingat, ya sudah, monggo silakan. Karena Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik, ada yang siap walaupun jumlahnya hanya sedikit, nggak apa-apa. Ya. Terus hal-hal yang menyebabkan hati menjadi keras diantaranya sebagai berikut. 1. Lalai dari mengingat Allah dan mentadaburi Al-Quran. Nah, ini menjadi sebab daripada hati itu menjadi keras. Karena apa? Lalai dari mengingat Allah. Orang itu sudah terhadap Allah sudah lalai, ya sudah. Yeah. Atau tidak mau mempelajari Al-Quran. Wong Al-Quran itu kalamullah ya. Terus kita kok tidak mau mempelajari Al-Quran, berarti tidak mau ya, berkata atau tidak mau lagi terhadap perkataan Allah. Ada itu satu petunjuk gitu. Di surat Muhammad 4 bawahnya, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubihim aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Ya, sebetulnya kalau Quran sudah disampaikan oleh Nabi kita, itu wonge karo enek loro, apa gelem sinau ngatekne Quran utawa memang atine sing atos. Maka kalau orang tuh
disampaikan Quran terus hatinya mau menerima, nah itulah dikatakan orangnya mendapat hidayah. Tapi kalau dia tidak mau menerima, ya sudah, itu berarti hatinya terkunci. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, tentulah mereka mendapati pertentangan yang banyak di dalamnya. Ini satu penjelasan yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu tidak ada pertentangan sama sekali, perselisihan tidak ada. Adanya Quran itu ya sudah seperti itu, namanya petunjuk dalam kehidupan manusia. Ya nggak mungkin akan ada pertentangan yang banyak, itu tidak ada. Kalau ada pertentangan itu cara memahaminya yang belum pas gitu. Wah, itu kok kita bertentangan ayat ini, oh bukan pertentangan, itu kita saja yang memahami belum sampai. Karena apa? Karena dalam Quran itu kita tahu semuanya dan kita sudah pelajari bahwa dalam Quran itu ada namanya ayatul ahkam dan ayatul mutasyabihat. Ada ayat-ayat yang jelas dan ayat-ayat yang samar-samar. Mutasyabihat itu samar-samar. Nah, kalau orang itu yang hatinya kotor, yang dicari itu yang mutasyabihat. Ya, malah seperti itu. Yang diotak-atik, yang dianu malah yang mutasyabihat itu. Ya. Padahal itu bagi Allah tuh apa? Ayat-ayat udah seperti itu sudah urusan Allah itu. Takwilnya itu urusan Allah. Entah piye karepe itu ya Allah saja. Maka ada namanya surah Alif Lam Mim, ada Ain Sin Qaf, ada Lim Lam Ra, ada Latin Nun, ada Yasin. Itu semua kalau dicarikan artinya seperti apa? Kita nggak tahu artinya. Yang tahu hanya Allah. Maka sahabat-sahabat awal dulu, ulama-ulama salaf dulu dikatakan apa? Kalau sudah ada ayat-ayat yang mutasyabihat seperti itu, hanya mengatakan Allahu a'lamu bimuradih. Allah yang maha tahu tentang hakikat artinya. Kita tidak dituntut. Kita hanya cukup amanah bihi, beriman kepadanya. Terus kersane piye? Itu Allah yang maha tahu. Adapun ahli tafsir ada yang mengatakan alif lam mim itu alif Allah, lam itu Muhammad, mim Jibril. Itu ya itu otak-atik saja. Yeah. Atau alif lam mim, alif Allah, lam Jibril, mim Muhammad. Ya, nek jenenge otak-atik iso digodak-gadokke. Quran iki saka Gusti Allah lewat malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Itu kan bisa saja. Tapi hakikatnya itu sebenarnya seperti apa kita tidak tahu. Ini kan menunjukkan bahwa kita itu sangat lemah manusia itu. Maka kalau ada ayat potongan-potongan dalam awal ayat surat itu sebetulnya itu ada kandungan yang kita tidak tahu sama sekali. Tapi itu merupakan satu peringatan. Itu peringatan. Nek cara wong Jawa iki jenengan nek kentong siji ka jenenge apa? Titir raja pati. Sampeyan kelingan. Zaman teng Jawa itu, maka diwajibkan setiap rumah punya kentongan. Jadi yang nek titir drung raleren itu mesti enek pembunuhan. Ini itu jarang terjadi. Dulu jarang terjadi. Ini sekarang sering terjadi. Mulanya karena sering kentongan udah pecah. Akhirnya udah ogah gawe saiki. Iya, jadi ini WA saiki. Dulu tuh mereka pencurian malam hari itu langsung drung. Oh, itu mesti ada pencurian. Uang udah metu isan uang.
Jadi keluar dari rumah, mungkin ada pencurian, apa niku, pedus, ada sepeda, itu langsung. Jadi ketika itu orang terus keluar dari rumah, masing-masing goleki apa sing ilang gitu. Itu kalau di Jawa dulu. Jadi kan mungkin yang dari Jawa kelingan lah. Wong ya urip ning Jawa yang ngono kuwi gitu. Lah wong Jawa ki mak sliwet mlebu ning pekarangan ngono langsung kita kentongi bisa kok. Nah, ini berarti ada sesuatu yang enggak beres ya. Iya. Karena kene iki wong sliwat-sliwat entek njikuki centong bareng ora roh. Entek ngirar ngliwet bla-bali tuku. Soalnya apa? Dirosokke. Nang Jawa centong kan kok bathok kambil. Wes irus iki nganti bertahun-tahun. Wong taline uglak wis dinggo wae nang Jawa kowe. Nang kene alasane apa? Lah tuku 2003. Ya wis. Ya nang Jawa dhisik golek di 2000 ya mboyok tenan lho. Iya, kowe direwangi kerja orang dina ora arep tuku centong. Ya tuku irus. Dulu tuh saya tuh waktu ngerabekne mas saya tuh sing mikul anu sing joget ki apa jenenge? Wah, bukan. Sing mikul sing joget ki lho. Nah, jenenge napa kula lali. Sene sing kan judang tuh ngarepe enek sing nggawa kambil, enek sing nggawa tepang, kepas kuwi. Ah kuwi tak akali, centonge tak kok geger kene. Iya, biar kan cekel dicuandak ngono. Ngene ngono. Wah, bar kuwi aku metu dah centonge tak tokke. Joget meneh, kei duit meneh, itu lho. Jadi dulu tuh carane arep golek tambahan nilai uang tuh kudu pinter gitu. Kan tepase jaluk sik, terus anu beras karo jagone jaluk sik. Wis dikek duit wis meneng rumasane. Wah, aku sik ngetokke godril meneh. Centong. Entuk duit meneh. Bar kuwi terus gayeng ngono terus geret nang mburi. Itu ya seperti itu. Ya kita kembali kepada yang tadi. Jadi kalau kita lalai dari mengingat Allah dan tidak mau tadabbur Al-Quran, ya sudah. Itu atau alamat bahwa hati itu akan semakin keras. Terus ada ayatnya lagi, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Waman arada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Allah, orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah tuh jangan dikira hidupnya tuh rupek, sempit tuh rupek. Yang rupek apanya? Hatinya. Nggih, hatinya yang rupek. Jadi jangan dikira wongus kedudukannya tinggi. Ora mung sekedar wong sepeda-sepeda RT RW bukan. Itu kedudukannya sudah tinggi. Wes dah pokoknya nek gaji ki nek kaya awake dhewe nyawang mungkin mlenger. Iya, gaji sakmono. Ning ya kuwi mau koruptore ya wis ugal-ugalan gitu. Iya kan? Jenengan masih ingat aja. Ya. Jadi setiap suatu bungkus itu sudah diambil 10.000 untuk bantuan sosial. Itu fak Indonesia ya. Wah itu jauh berapa itu coba? Itu padahal yang harus sampai kepada orang miskin. Jadi kan masih ingat itu. Pada saat pandemi ini, itu yang luar biasa. Itu apa? Gajinya cilik, itu gajinya sebetulnya besar di sana. Maka kalau orang yang rupak hatinya itu bukan dilihat dari banyaknya harta, bukan, karena jauh dari peringatan Allah. Kalau orang itu sudah jauh dari peringatan Allah, tuh hati itu kan menjadi sumpek, ya. Sumpek. Jadi urip ini
kayane kaya ya wong sumpek jenenge. Maka sedikit-sedikit nanti ada pembunuhan, sedikit-sedikit ada ya. Sekarang ini sudah hampir setiap hari dengan katanya TV itu. Pembunuhan tiap hari itu sudah luar biasa. Jadi menghilangkan nyawa orang itu sepertinya sesuatu hal yang tidak wadal itu coba dengan Bagaji Surat An-Nisa itu membunuh satu orang saja sudah luar biasa itu. Balasannya itu sudah luar biasa. Ayat berapa? Siapa ingat? 90 atau 91? Anissa. Itu loh orang yang membunuh orang muslim itu loh. Satu orang saja itu balasannya luar biasa. Siksanya itu. Nah. Bukan. 93 Jabi. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adzalahu 'adaban 'azima. Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan benar, maka balaslah ia neraka jahanam. Balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakannya azab yang besar baginya. Ngeri. Wa may yaqtul mu'minan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin, hanya satu orang mukmin, muta'ammidan, dengan sengaja. Kira-kira nek mateni wong iki wong sengaja apa karena nek ditekone saya lalai, ora enek mateni wong lalai. Biasanya dengan sengaja. Wong antek itu ngesah padang sik, ngesah parang sik. Iya kan? Nanti diintai kapan? Itu kan berarti sudah direncanakan. Ora enek sak nyet terus digedheke kan enggak mungkin. Wah, ini kalau sampai seorang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam, kekal di dalamnya. Dan Allah murka kepadanya, udah neraka jahanam, ijik dimurkai Allah dan mengutuknya serta menyediakan adab yang berlipat baginya. Siksaan itu luar biasa. Double tikel teko. Siksane tikel teko. Itu hanya satu orang mukmin. Padahal ada yang membunuh berapa orang mukmin, ya sudah ada batasnya. Nah, ini sudah siksanya sudah tidak bisa dibayangkan lagi. Satu orang mukmin ada neraka jahanam. Wadah nek dengan berita kayak sak omah dipuateni kabeh. Nggih mboten. Ya, sak omah. Ngantos sak bocah cilik-cilik itu ya habisi semua. Ya apa dosanya ini? Ya. Wih, ngeri bener itu. Itu balasannya tidak main-main itu. Itu neraka jahanam, kekal di dalamnya, dimurkai Allah, bahkan siksanya berlipat ganda. Ya.
Maka barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jangan baca Toha ayat 125 terusnya. Ini kan 124, sekarang 125. Jadi nanti di hari kiamat itu Allah akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Wala rabbi lima khasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Dia berkata, ya Tuanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat. Iya kan? Setelah Allah mengumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta, itu dia bertanya, ya Allah, kenapa aku ini kok dikumpulkan dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia melihat. Iya, melihat itu matanya, tapi hatinya buta. Api-api orang krungu, api-api orang ngerti. Iya. Pengajian sudah disebarluaskan, monggo silakan. Itu enggak ngerespon. Hatinya tuh enggak ngerespon itu. Maka nanti di hari kiamat kalau terjadi kebutaan itu memang Allah membutakan. Nanti jangan bengok-bengok nanti. Ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta padahal aku dahulu melihat. Ayat seterusnya 126-nya. Wala kadzalika atatka ayatuna fanassitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Dia Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Ya. Qala kadzalika tatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Quran sudah disebarluaskan, pelajaran sudah dibuka dengan terang, pengajian sudah dibebaskan, silahkan belajar. Ya. Maka kamu melupakannya, api-api orang krungu. Ya, api-api orang krungu, orang gatekke. Ya, apa to kae? Ya. Dan begitu pula pada hari ini kamu dilupakan. Nanti di yaumul qiyamah itu juga dilupakan oleh Allah, tidak digubris. Sudah buta matanya, sudah tidak diakui, sudah ditinggal gitu. Ya. Ini satu gambaran disampaikan kepada kita di dunia ini supaya kita ini mengambil satu pelajaran, supaya mata kita buka, hati kita buka dengan pelajaran yang Allah berikan pada kita. Quran sudah disiapkan di sini, tinggal dipelajari, amalkan sudah. Tapi segolongan manusia, bahkan golongan besar manusia tidak mau memperhatikan ayat-ayat Quran, bahkan mengamalkan sudah lebih jauh lagi, tidak mau nggatekke wae ora. Nih, ompone kok ngamal nih. Ya, ini penting. Ini masih mengapa hati itu menjadi keras, diantaranya tadi itu. Maka nanti di sana bukan kok hatinya itu yang dibutakan dia Allah, tapi hakikatnya bukan di dunia, bukan melek, ya melek matanya, tapi hatinya itu buta. Maka yang penting itu bukan kok buta mata, yang penting buta hati. Kalau itu perlu diperhatikan. Jangan sampai nanti kita tuh hati kita buta walaupun mata kita melihat. Berapa banyak orang yang matanya melihat, hatinya buta. Tapi berapa banyak orang yang hatinya itu melihat walaupun matanya buta. Enggak masalah. Kalau mata yang buta itu hanya mata-mata netro ini enggak masalah. Tapi hatinya terbuka. Hatinya
hanya mengikut petunjuk Allah, enggak perlu dikhawatirkan. Tapi yang menjadi khawatir, matanya melihat, hatinya tertutup sampai dia tidak mau mengikuti ini aturan Allah ini. Yang kedua, banyak melakukan kemaksiatan. Wah, ini jelas ini sudah banyak melakukan kemaksiatan. Yeah. Ini bisa menjadikan hati ini menjadi keras sampai tertutup dari hidayah. Kalau orang sudah maksiatnya sudah ya sampai orang tuh berbuat satu kemaksiatan tuh kalau hanya satu kali ibaratnya seperti titik di dalam hati makhluk gitu. Tapi sudah berapa kali itu titik hitam sampai tidak mau bertobat. Hati yang menjadi hitam karena banyak titik-titik ini sudah menjadi. Nah itu gambarannya. Kenapa? Dari berbagai segi maksiat sudah dilakukan semuanya. Wong Jawa ngendikake mo limo wis dilakoni kabeh. Mo limo lho. Nek mo limo sing rada penak ya enak. Mangan madang melu marang tuwa. Kuwi mo limo ning penak. Iya. Melu mangan melu marang tuwa. Tapi ini enggak, ini udah dan maling minum ya, madat kabeh enak kabeh mata ini sudah semuanya ada. Apalagi kalau sudah seperti itu, wah ini udah hati ini keras seperti ini. Terus yang ketiga, banyak tertawa. Nah ini teman-teman bisa menjadikan qasawatul qulub. Jadi orang banyak tawa itu menjadikan hati menjadi keras. Nek tertawa hanya sekedar itu boleh. Nek tertawa berbahak-bahak. Iya. Ayo guyu. Guyu maneh. Kowe bendina ngono kuwi, wis gaweane. Ya, itu sudah, itu namanya sudah lupa dengan petunjuk Allah, sudah enggak ingat Allah lagi. Maka yang ada nilai pahalanya itu bukan ketawa, yang ada nilai pahala adalah tabassumuka li akhika sedekah. Senyummu terhadap saudaramu ada nilai sedekah. Senyum bukan ketawa. Orang kok ketawamu terhadap saudaramu sedekah itu tidak ada. Nabi hanya menyatakan senyummu tabassumuka li akhika sedekah. Tabassumuka itu tabas itu senyum. Senyummu terhadap saudaramu itu sedekah. Orang kok senyum-senyummu terhadap saudaramu orang ngono. Soalnya nek balik senyum yo elek. Ya, itu hanya mufrad saja kok. Jadi ketemu saudaranya sama muslim senyum. Nanti ketemu saudara sama muslim lagi senyum. Itu hanya sekali-sekali gitu. Tapi nek uangnya belah senyum, nah itu sudah beda lagi. Yang keempat, banyak bertanya sesuatu yang tidak perlu. Wah ini pertanyaannya nek cara Jawane pertanyaan ngoyoworo. Sing ora bakal ditindakake, yang tidak akan dilaksanakan. Piye ya soalnya somben yang bulan ke salate piye. Wis ora usah ditekokke gitu. Sombenan arep yang bulan ngono nek Ustaz Abdullah. Reneo tak kandhani gitu. Ya mau yang bulan ya. Apollo randuan yang bulan. Astronot Yahudu. Tekone kok sing kira-kira ora ditindak. Jadi kalau pertanyaan tidak akan dilakukan, tidak akan dikerjakan, enggak usah tanyakan. Dan ini enggak banyak bertanya sesuatu yang tidak perlu.
Padahal min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yakni sebaik-baik Islam seseorang itu yang meninggalkan yang tidak perlu, yang tidak ada gunanya itu tinggalkan, itu namanya seorang mukmin baik, orang mukmin yang baik. Yeah. Terus sudah habis. Ini masih bersambung nanti. Ya, saya harapkan untuk ini dibaca-baca nanti di rumah. Ya. Mudah-mudahan dengan kita mau baca, mau mempelajari, mau merenungkan pada diri kita ini termasuk mempunyai hati yang memperhatikan atau tidak. Kita ini mempunyai hati yang memang dibuka oleh Allah atau tidak. Ya. Ini untuk renungan pada diri kita masing-masing. Jangan sampai nanti kita ini sebagai seorang yang mengaku beriman, hati kita sudah condong kepada keimanan. Dan kecondong pada keimanan tadi ada kemungkinan ada yang mau melaksanakan, ada yang berbalik kepada kemunduran. Wis iman jane ini karena godaan setan. Antara godaan setan dengan ini tadi harus bertempur kepada hati orang mukmin. Maka kita berdoa pada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-bolakkan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Ya, mudah-mudahan Allah selalu memberkahi, selalu menuntun pada kita sehingga hati kita menjadi hati yang salim, hati yang pasrah, hati yang menerima petunjuk Allah, sehingga ada kemungkinan besar Allah itu memberikan keberkahan hati kita untuk bisa mencapai kehidupan dunia dan akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Ya, mudah-mudahan Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita bersama, sehingga apa yang kita lakukan selama ini tentunya kita tidak luput daripada kesalahan dan kekhilafan. Maka hati kita lah yang menjadi kuncinya, sehingga kita berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah dengan mau belajar, dengan mau mengamalkan dari ayat-ayat maupun pelajaran yang sudah kita terima ini. Ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan Allah menerima amalan kita semuanya dan dimasukkan dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.